Halo semuanya, kembali lagi di channel Armando Virtuoso. Kali ini kita akan membahas part 2 mengenai orang yang memakai sabu atau narkotika. Nah, di beberapa waktu sebelumnya di video saya itu bahkan saya sampai dibully ya, bahwa kata saya seperti orang yang menggunakan sabu, padahal sebenarnya tidak. Alhamdulillah sejauh ini saya tidak pernah menggunakan sabu atau sejenisnya. Baik Tribun, baik Tribun, sorry, saya tak. Baik, lanjut. Yang pertama, saya sudah mencari beberapa referensi mengenai jenis-jenis pengguna sabu di internet. Di antaranya itu ada dari Halo Dokter, yang pertama dari Dokter Priska Larasati. Nah, orang yang menggunakan narkoba itu akan berdampak pada tubuhnya atau secara fisik dapat dilihat oleh orang lain. Nah, yang pertama itu ada perubahan penampakan fisik. Mungkin misalnya kalau tadinya dia lebih berisi badannya, itu ketika dia menggunakan sabu maka atau sejenisnya, maka dia akan terlihat lebih kurus, karena biasanya orang yang menggunakan sabu ini dia akan tidak cepat mengantuk. Misalnya biasanya kalau di daerah saya di wilayah sini biasanya mereka menggunakan sabu ini untuk menopang mereka untuk bekerja misalnya dalam suatu pabrik. Nah, sehingga ketika mereka bekerja, rasa kelelahan ataupun capek itu mereka tidak rasa. Akibatnya rasa mengantuk pun mereka tidak rasakan. Nah, akhirnya mereka akan memaksakan dari fisik mereka untuk tetap bekerja secara fit. Padahal ini kan sebenarnya mereka didoping dengan sabu. Karena tidak tidur itulah membuat mereka, badan mereka, fisik mereka menjadi lebih kurus dari ketika sebelum mereka tidak menggunakan sabu. Itu salah satu ciri fisik yang bisa kita lihat secara langsung, dan itu ada perbedaan. Di beberapa orang yang saya lihat sebenarnya terindikasi menggunakan sabu itu biasanya nih pada wajahnya itu kentara sekali. Itu kalau saya kan kayak misalnya ini kurus, tapi saya enggak, kurusnya saya itu kelihatan alami, mungkin karena kurang makan atau dan lain sebagainya. Yang pastinya tidak menggunakan sabu ya. Nah, itu kalau kurusnya saya, mereka yang menggunakan sabu itu dia lebih tajam di sininya. Di video pertama juga yang part 1 saya sudah bahas mengenai ciri itu hampir sama. Nah, kemudian ada juga nafsu makan yang turun. Nah, inilah yang membuat para penderita atau orang yang mengkonsumsi sabu itu nafsu makannya turun ketimbang sebelumnya menggunakan sabu. Karena memang jadi ketika menggunakan sabu itu, saya tidak berpengalaman sih, tapi kalau duga-dugaan saya ya, mungkin kalau kita menggunakan sabu itu tidak ada lagi misalnya mungkin rasa lapar apa. Nah, ini juga yang akan membuat berat badan kita, fisik kita akan menjadi lebih kurus ketimbang daripada sebelumnya. Saya kurus sih, saya sampai dibully di video pertama itu bahwa katanya wah saya terindikasi ya. Alhamdulillah sejauh ini tidak. Katanya mata saya seperti, bisa dong dilihat mata gue. Yang ketiga itu bernapas lebih cepat. Nah, sama juga di ciri yang sebelumnya bahwa orang yang menggunakan sabu itu bernapas lebih cepat. Dia kelihatan sesak, tapi sebenarnya tidak sesak. Jadi dia lebih cepat. Biasanya kalau kita normal kan ya standar-standar aja, tapi kalau orang yang menggunakan sabu begitu, dia mungkin begitu. Iya. Kemudian nadi lebih cepat dan tidak teratur. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri yang menjadi para penderita atau pengguna sabu, nadinya tidak teratur. Nah, kemudian ada yang namanya mengalami peningkatan tekanan darah atau demam. Nah, jadi orang yang menggunakan sabu kemungkinan akan lebih sering mengalami demam atau suhu badannya dia itu berubah-ubah lebih cepat ketimbang dia tidak menggunakan sabu. Karena memang orang yang menggunakan sabu biasanya itu tujuannya untuk doping, untuk supaya dia bisa lebih fit lebih lama ketimbang orang yang tidak menggunakan sabu, sehingga situasi suhu tubuhnya juga itu akan berdampak ke situ. Jadi hati-hati kawan ya. Kemudian juga ada kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda. Nah, kulit kusam, mulut kering, gigi patah atau bernoda. Alhamdulillah gigi saya kuning karena saya merokok. Tapi sejauh ini nggak ada yang patah ya. Palingan kalau copot karena memang udah saatnya copot, karena umur saya sudah
menjelang mendekat 30 kan. Nah, kemudian juga yang terakhir ini bisa halusinasi atau delusi. Di tingkatan parah, seorang yang menggunakan sabu itu akan merasa halusinasi. Ini sudah level tinggi kayaknya. Karena pada saat kesendirian itu setelah menggunakan sabu dia akan lebih banyak berhalusinasi, padahal sebenarnya itu kan efek dari zat yang dia gunakan, yaitu sabu. Nah, di tingkatan ini mungkin sudah cenderung parah ya. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin agak akan lebih berbahaya karena akan susah terlepas, kecuali mungkin dia melakukan rehabilitasi dan lain-lain sebagainya. Nah, oke kawan, itu tadi beberapa ciri-ciri orang yang menggunakan sabu. Nah, bagi kalian yang di rumah mungkin ke depan bisa lebih hati-hati dan menghindari yang namanya narkotika dan sejenisnya. Say no to drugs. See you next time.